Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Aldit Pratama dari kelas Meteorologi 5C dengan NPT 086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal esai ujian tengah semester ganjil tahun 2024 dari mata kuliah Fisika Awan. Baik, langsung saja ke soal pertama. Awan terjadi dalam beberapa tahapan sebagaimana yang dapat digambarkan pada diagram. Awalnya, uap air berperan sebagai bahan dasar pembentukan awan. Uap air dalam atmosfer dapat mengalami kondensasi untuk berubah menjadi air cair, membentuk tetesan awan yang dikenal sebagai cloud water atau air awan. Selain itu, uap air dapat mengalami deposisi, langsung mengendap menjadi partikel es di dalam awan yang disebut cloud ice atau es awan. Pada saat proses pencairan, sebagian uap air bisa terbentuk kembali melalui evaporasi atau langsung terkondensasi menjadi tetesan awan lagi, tergantung pada kondisi suhu dan kelembapan. Cloud water atau air awan yang terbentuk ini kemudian mengalami beberapa proses penting dalam pembentukan presipitasi. Melalui autokonversi, tetesan air kecil di awan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar, membentuk hujan. Tetesan air ini juga dapat mengalami koleksi atau collecting, di mana tetesan hujan yang lebih besar menangkap tetesan air awan, menambah ukuran dan massa jenis hujan. Tetesan air awan juga bisa mengalami riming, yakni menempel pada partikel es, salju, atau graupel, sehingga membentuk es yang lebih besar dan lebih padat. Selain itu, dalam kondisi suhu yang cukup hangat, partikel es yang terbentuk di awan dapat mencair melalui proses pelelehan, mengubahnya kembali menjadi air cair yang menambah jumlah air di awan. Hujan sendiri dapat terbentuk lebih lanjut melalui beberapa proses lainnya. Tetesan hujan yang sudah terbentuk dapat mengumpulkan partikel es dari awan melalui koleksi, meningkatkan ukuran atau massa tetesan hujan. Dalam kondisi tertentu, hujan juga bisa mengalami shedding, yakni pelepasan sebagian air ketika tetesan hujan membeku atau mengalami riming. Selain itu, salju atau grapel yang terbentuk bisa meleleh saat jatuh melalui lapisan udara yang lebih hangat, sehingga berkontribusi pada pembentukan hujan. Di mana uap air mengalami deposisi langsung menjadi es. Partikel es ini dapat berubah menjadi salju melalui proses konversi atau mengumpulkan partikel air lainnya melalui koleksi sehingga ukurannya membesar. Koleksi ini memungkinkan partikel es untuk tumbuh semakin besar hingga cukup berat untuk turun sebagai presipitasi. Suhu di dalam awan cukup rendah untuk membentuk kristal es yang lebih besar. Selain itu, salju juga dapat mengumpulkan partikel lain di awan melalui koleksi yang membuat partikel salju tumbuh semakin besar dan berat. Ketika salju jatuh melalui lapisan atmosfer yang lebih hangat, ia akan mengalami pelelehan dan berubah menjadi hujan atau tetesan air di awan. Akresi tetesan air awan yang langsung membeku ketika menempel, menghasilkan partikel es yang berbentuk bulat dan lebih padat. Grospel ini dapat mengalami pelelehan ketika jatuh melalui lapisan atmosfer yang lebih hangat, atau dapat berinteraksi dengan tetesan hujan melalui proses koleksi hingga akhirnya jatuh sebagai presipitasi. Cukup besar untuk mengatasi gaya angkat udara di atmosfer. Jenis presipitasi yang terjadi di permukaan bergantung pada kondisi atmosfer selama perjalanan turun. Jika suhu tetap rendah, salju atau gropel akan mencapai permukaan dalam bentuk padat. Sementara jika suhu lebih hangat, mereka akan bisa mencair dan jatuh sebagai hujan. Pada pembentukan butir awan, yang kedua, solute effect pada pembentukan butir awan, dan yang ketiga, kaitannya kurvatur dan solute effect pada pembentukan butir awan. Baik, yang pertama, curvature effect. Curvature effect menggambarkan bahwa tetes kecil dengan kelengkungan tinggi memiliki tekanan uap jenuh yang lebih besar dibandingkan dengan tetes yang lebih besar atau dengan permukaan datar. Kelengkungan ini menyebabkan tetes yang sangat kecil membutuhkan rasio kejenuhan yang lebih tinggi agar bisa bertahan dan tumbuh. Molekul-molekul air pada permukaan yang melengkung lebih lemah terikat sehingga lebih mudah menguap. Tetes kecil kelembaban relatifnya cukup tinggi. Curvature effect dapat dinyatakan secara matematis melalui persamaan Kelvin yang menggambarkan tekanan uap jenuh di sekitar tetes berkelengkungan dengan jari-jari tertentu. Sekitar tetes dengan radius R tersebut atau disimbolkan dengan ESR.
Hal ini berarti bahwa tetes kecil membutuhkan kelembaban relatif yang lebih tinggi untuk dapat bertahan dan tumbuh. Bukan tekanan uap jenuh yang diperlukan. Dalam konteks pembentukan awan, aerosol higroskopis seperti garam dan debu bertindak sebagai inti kondensasi awan yang membantu tetes air bertahan dalam ukuran yang sangat kecil. Karena adanya zat terlarut, tekanan uap jenuh di atas tetes berkurang, yang berarti tetes dapat bertahan dan bahkan tumbuh pada rasio kejenuhan yang lebih rendah. Efek solut dapat dijelaskan melalui hukum Raoult, yang menyatakan bahwa tekanan uap suatu larutan di atas permukaan tetes berkurang seiring dengan konsentrasi zat terlarut. Persamaan matematis dari hukum Raoult menunjukkan bahwa semakin besar jumlah solut di dalam tetes, semakin besar penurunan tekanan uap jenuhnya, sehingga tetes dapat bertahan dan tumbuh pada kelembapan relatif yang lebih rendah. Curvature efek dan solut efek dalam menentukan keseimbangan tetesan awan pada berbagai ukuran. Kurva Kohler menunjukkan bahwa pada ukuran kecil, solut efek mendominasi dan menurunkan tekanan uap jenuh. Namun seiring membesarnya radius tetesan, curvature efek mulai mendominasi meningkatkan tekanan uap jenuh di atas permukaan. Pada titik tertentu, kelembapan relatif harus lebih tinggi untuk mempertahankan pertumbuhan tetesan. Kombinasi kedua efek ini membuat tetesan mencapai critical radius, di mana kelembapan relatif cukup untuk memungkinkan tetesan membentuk butiran awan yang stabil. Beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Teori parsel udara klasik memprediksi bahwa parsel atau paket udara yang naik di atmosfer mengalami akselerasi yang cukup cepat karena gaya buoyancy atau daya apung tanpa memperhitungkan faktor eksternal lainnya yang dapat memperlambat atau menghambat kecepatan naiknya. Namun, sejumlah pengamatan menunjukkan bahwa paket udara sebenarnya bergerak lebih lambat dari yang diprediksi teori tersebut. Oleh karena itu, modifikasi teori parsel telah dikembangkan untuk memperhitungkan efek-efek tambahan yang memperlambat akselerasi. Adapun modifikasi tersebut, diantaranya, menurun menyebabkan udara di dalam parsel mengalami kondensasi ketika mencapai titik jenuh. Proses ini menghasilkan tetesan air atau es dalam parsel udara. Beban tambahan dari air yang terkondensasi meningkatkan massa parsel tanpa menambah volume yang signifikan, sehingga hal ini mengurangi gaya apungnya. Beban kondensasi ini memperlambat laju naiknya parsel karena gaya apung harus bekerja lebih keras untuk mengangkat parsel yang lebih berat. Hal ini memicu gerakan ke bawah di udara sekitar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Gerakan turun ini atau subsidence menekan parsel dari atas dan menciptakan semacam tarikan ke bawah yang memperlambat kenaikan parsel. Efek ini paling sering terlihat dalam sistem cuaca skala besar, di mana updraft kuat pada satu area akan menghasilkan subsidence di area lain. Proses di mana udara dari lingkungan sekitar masuk ke dalam parsel udara yang naik. Udara lingkungan biasanya lebih kering dan lebih dingin dibandingkan parsel yang naik, sehingga pencampuran ini dapat mengurangi energi thermal dan kelembaban parsel, yang mana keduanya penting untuk mempertahankan gaya apung. Akibatnya, entrainment menyebabkan parsel kehilangan energi dan membuatnya kurang apung, serta memperlambat akselerasinya dan gumpalan. Ketika parsel udara naik melebihi atmosfer, ia mengalami gaya hambat dari udara di sekitarnya, sama seperti hambatan aerodinamis yang dihadapi benda yang bergerak melalui fluida. Ada beberapa pendekatan untuk menjelaskan hambatan ini. Yang pertama, teori gelembung atau bubble theory, menggambarkan parsel udara sebagai sebuah gelembung yang dikelilingi udara lain. Hambatan aerodinamis terjadi saat udara dari luar menyelubungi dan mencoba menahan gerakan gelembung ke atas. Menjadi ukuran 3x, mikrometer dalam selang waktu 1x, menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x, kPa. Hitunglah supersaturation lingkungan. Abaikan efek pelarutan dan kelangkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet. Xi sama dengan 10 pangkat 1,5 dan XX adalah 2 digit terakhir dari NPT saya. RT sama dengan 38,6 mikrometer. Radius awal atau RO, R0
sama dengan 2,86 mikrometer. Waktu 18,6 menit, suhu minus 10 derajat Celcius, dan tekanan 68,6 kPa. Untuk menghitung supersaturation lingkungan, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan persamaan pertumbuhan yang menghubungkan radius awal dan radius akhir, di mana RT kuadrat sama dengan R0 kuadrat ditambah 2 dikali S-1 dikali T. Kemudian masukkan nilai-nilai yang diketahui. Lalu hitung kuadrat dari RT dan R0. Kemudian substitusikan hasil tersebut ke dalam persamaan di awal tadi. Persen dari 2,86 mikrometer menjadi 38,6 mikrometer dalam waktu 18,6 menit terjadi karena lingkungan memiliki tingkat supersaturasi sebesar 2,26. Periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x,x km terpisah dari arah aliran, lapse rate 4,xx derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 2x,x derajat Celcius, di mana xx adalah 2 digit terakhir dari NPT saya. Sama dengan 9,8 K per kilometer, lapse rate lingkungan sama dengan 4,86 derajat Celcius per kilometer, suhu atau T sama dengan 28,6 derajat Celcius, dan percepatan gravitasi atau G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. U sama dengan 2pi per N. Untuk menemukan nilai U, kita dapat mengubah bentuk persamaannya menjadi U sama dengan ln per 2pi, di mana N sama dengan akar dari G per T dikali gamma D dikurangi gamma. Lalu substitusi persamaan N pada persamaan U. Selanjutnya, masukkan variabel-variabel yang diketahui ke dalam persamaan U tadi. Lalu dihitung dan mendapatkan hasil yakni U mendekati 17,33 meter per second. Dalam video ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya izin pamit undur diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.